Oke, selamat datang kembali Adin di ruangan konseling saya. Apa kabar nih selama seminggu ini? Nggak ketemu. Cukup baik Cukup baik, setelah alhamdulillah. melaksanakan yang dijadwalkan kemarin. Oke, alhamdulillah ya, lebih baik lagi. Di perjalanan ke sini, apakah ada kendala? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Syukurlah kalau tidak ada. Oke, jadi kita akan memasuki sesi ketiga konseling ini ya. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Sebelumnya sesi ketiga ini sama ya, durasinya sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Oke, jadi kita mulai saja ya sesi konseling ketiga ini. Oke, Adin, perubahan apakah yang Adin rasakan dan yang terjadi pada diri Adin sejak terakhir kali kita bertemu? Perubahannya cukup banyak. Banyak ya? Ya. Oke, apa saja kalau boleh tahu nih? Jadi setelah menerapkan yang telah dijadwalkan, saya bisa lebih menerima teman tersebut. Oke. Dan seminggu ke belakang saya bersama teman yang itu. ya itu. Oke, jadi saat ini Adin merasa lebih baik lagi ya, lebih termotivasi. Dan adakah pengalaman seminggu ini yang membuat Adin semakin bisa menerima dan mungkin lebih konsisten lagi dalam mengerjakan hal-hal positif? Jadi untuk dukungan mungkin dari teman, Ya. kebanyakan dari teman sih. Kebanyakan dari teman. Oke, jadi pengalaman seminggu ke belakang Adin mendapatkan dukungan dari teman. Ya. Oke. Ada lagi selain itu Mungkin dari konsisten. dari konsistensi dalam hal melakukan hal-hal positif itu. Oke. Sekarang saya bangga sekali ya, Adin hebat karena mampu untuk melakukan hal itu ya. Saya jadi penasaran apa yang mampu membuat diri Adin semakin bisa mengendalikan diri gitu ya, semakin bisa menerima, semakin lebih konsisten lagi gitu ya dalam melakukan hal-hal positif. Mungkin karena tadi konsisten melakukan jadwal yang telah dijadwalkan kan. Oke. Sudah Sudah dibuat. Jadi dan ya dukungan teman paling jadi paling berpengaruh itu dari dukungan teman. Ya. Oke. Baik, jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 itu adalah tingkat rendah, tingkat terburuknya Adin gitu ya. Dan 10 itu adalah tingkat terbaik yang terjadi pada diri Adin. Maka untuk saat ini Adin berada di skala mana nih? 9. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Adin mampu mempertahankan skala yang sebelumnya. Menurut catatan saya nih, dalam catatan saya kemarin, dari sesi pertama yang awalnya 0, Adin mampu naik ke skala 6 ya. 6 dan di akhir sesi naik ke skala 8. Dan di sesi kedua Adin itu naik ke ke skala 9. Dan sekarang mampu mempertahankannya di skala 9 juga. Oke. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Adin juga memerlukan waktu untuk menjawabnya. Oke, sekarang silahkan lihat di sebelah kanan di depan Adin ada sebuah kursi kosong. Dan jika seandainya kursi kosong itu adalah kursi masa depan, di mana Adin bisa melihat cerita kesuksesan dan tuntas
semua permasalahan yang saat ini Adin alami, yang sudah Adin ceritakan kepada saya. Dan katakan saja Adin bisa melihat diri Adin 5 tahun dari sekarang. Oke, apakah sudah terbayangkan? Sudah. Oke, apa yang Adin lihat pada kursi itu? Saya di masa depan Hmm, yang lebih ceria, ceria. Oke, ada lagi selain itu? sudah. Oke, apa yang berbeda pada diri Adin dalam kursi itu? Banyak perbedaan dari mungkin yang sekarang pendiam, Hmm, susah bersosialisasi, hmm, dan yang saya lihat keterbalikannya. keterbalikannya. Oke, jadi Adin sekarang sudah bisa dengan mudah bersosialisasi dan ada lagi selain itu? Bisa menerima. Bisa menerima. Oke, luar biasa sekali ya. Dan itu menggambarkan diri Adin yang baru, yang lebih baik. Oke, apa yang terjadi pada diri Adin di masa depan? Apa yang sedang Adin lakukan di sana? Bekerja, Bekerja. Selain itu, boleh diceritakan lebih persisnya pekerjaan apa yang sedang Adin lakukan? mengajar di suatu SMP. Mengajar di SMP. Oke, bagus sekali. Adin mengajar di SMP berarti pada apa yang dilakukan Adin itu adalah suatu perubahan. Apa maknanya bagi Adin? Jadi bisa menerima seseorang tersebut, Oke. Ada lagi selain itu? lebih tenang Lebih tenang menghadapi masalah, menghadapi masalah. Lebih tenang menghadapi masalah dan bisa lebih menerima orang tersebut. Luar biasa sekali ya. Jadi Adin merasa menjadi orang yang penuh harapan positif. Adin bisa menerima teman itu dan lebih tenang. Oke. Jika nih seandainya dikasih nama atau judul bagian kesuksesan yang Adin lihat dari kursi itu, kira-kira mau dikasih judul apa nih? seseorang yang sederhana Seorang yang sederhana dan sukses. dan sukses. Oke, jadi judulnya seseorang yang sederhana dan sukses. Dan jika judul itu ada dalam imajinasi Adin, kira-kira letaknya ada di mana? Apakah di bagian atas, di bagian bawah, di bagian samping kiri, ataupun samping kanan? Bagian atas. Di bagian atas. Oke. Apakah judulnya itu berwarna atau tidak? Jika berwarna apakah judul itu? Berwarna hitam. Berwarna hitam. Baik. Jadi judul dari gambaran itu yaitu seseorang yang sederhana dan sukses. Dan letaknya itu ada di atas berwarna hitam. Oke.
Sekarang saya ingin Adin berjalan dari kursi sekarang menuju kursi masa depan, seperti yang Adin gambarkan tadi. Boleh berjalan? Silahkan duduk. Oke. Saya ucapkan selamat. Sekarang Adin sudah berada di masa depan. Dan apa yang Adin rasakan saat ini ketika duduk di kursi masa depan itu? Senang. Senang? Dan itu semakin Adin rasakan kuat ketika Adin membayangkan diri Adin mampu mencapai tujuan yang Adin inginkan selama ini dalam hidup Adin. Seperti itu? Iya. Oke, baik. Sekarang Adin sudah berada di masa depan dan sudah mencapai apa yang Adin harapkan dalam hidup Adin. Sekarang apa yang Adin rasakan? Tenang. Tenang. Oke. Dan saat perasaan tenang itu muncul, di bagian tubuh manakah yang paling Adin rasakan? Oke, di bagian sini ya. Ya. Perasaan apa yang berbeda di bagian sini? Sejahtera. Sejahtera. Oke. Perasaan sejahtera. Dan perasaan sejahtera itu membuat Adin menjadi lebih yakin, lebih bisa menerima orang itu dan lebih tenang ya, pastinya. Oke. Baik. Jika diskalakan, di mana 0 adalah skala terendah yang menggambarkan kondisi Adin yang paling buruk, keterpurukan Adin gitu ya, dan 10 adalah kondisi terbaik di mana Adin merasa sangat bahagia, sangat tenang, lebih bisa menerima dan lebih tenang, lebih plong gitu ya. Ada di skala berapakah posisi Adin saat ini? Untuk saat ini di skala 10. 10. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti Adin sudah mampu mencapai tujuan yang Adin harapkan. Bagaimana Adin mampu mencapai angka 10 itu? Konsisten. Konsisten. Ada lagi selain itu? Sudah. Oke, jadi Adin merasa lebih baik lagi, lebih bisa menerima lagi, gitu ya. Karena Adin bisa konsisten dalam melakukan hal-hal positif itu. Oke, saya senang sekali mendengar Adin yang penuh keyakinan, penuh hal-hal positif, dan bisa konsisten dalam melakukan hal-hal positif itu. Baik, sekarang saya ingin Anda lihat kursi masa sekarang yang ada di depan Anda. Yang ini ya. Saya ingin Anda berjalan menuju kursi ini, di mana setiap langkah yang Anda lalui, Anda menemukan solusi yang tepat yang perlu Anda lakukan oleh diri Anda sendiri yang di kursi sekarang agar Anda mampu menuju kursi masa depan. Oke, baik. Sekarang silakan Anda berdiri dan silakan Anda melangkah satu langkah ke depan. Oke, solusi apa nih kira-kira yang Adin temukan?
Mengobrol dengan teman. Mengobrol dengan teman. Selain itu, Berdiskusi. berdiskusi. Oke. Jadi Adin harus melakukan diskusi ataupun mengobrol dengan teman pada pengalaman keberhasilan dan menghargainya dengan positif. Oke. Bagaimana cara Anda melakukannya? Menjadwalkannya. Menjadwalkannya. Oke. Luar biasa ya. Saya senang sekali mendengarnya. Kira-kira apa reaksi yang Anda rasakan ketika melakukannya? Cukup bahagia. Cukup bahagia. Baik. Sekarang silahkan langkahkan lagi selangkah ke depan. Oke. Apa solusi yang muncul dalam pikiran Adin? Mungkin yang perlu Adin lakukan selanjutnya, Perbanyak membaca buku. perbanyak membaca buku. Ada lagi selain itu? Menambah relasi. Menambah relasi. Oke. Jadi dengan demikian Adin semakin bisa melakukan hal-hal positif lagi, yaitu membaca buku dan menambah relasi. Dan reaksi apa yang Adin rasakan saat Adin melakukan itu? Ketenangan. Ketenangan. Ada lagi selain itu? Sudah. Oke, dan itu membuat Adin merasa menjadi lebih baik dalam menghadapi kondisi ini ya. Baik, sekarang silakan langkahkan kaki Adin selangkah ke depan. Dan apa yang muncul dalam pikiran Adin? Solusi apa yang muncul dalam diri Adin? Tetap konsisten. Tetap konsisten. Apa maksudnya memperjuangkan itu? Melakukan hal yang konsisten itu. Melakukan dua hal tadi. Melakukan dua hal tadi. Bagaimana cara Adin melakukannya? Membuat jadwal Membuat jadwal agar bisa termanage waktunya juga. agar bisa termanage waktunya. Oke. Kira-kira apa nih efek ataupun reaksi yang Adin rasakan ketika Adin melakukannya? Senang. Senang. Oke. Dan itu membuat diri Adin, hidup Adin lebih berarti. Apakah seperti itu? Iya. Oke. Saya senang sekali dengan kemajuan yang telah Adin capai, dan saya melihat ada banyak Adin banyak menemukan hal positif sejak sesi pertama kita melakukan sesi konseling. Oke. Saya melihat dampak positif itu yang mengubah diri Adin menjadi lebih kuat dan semakin percaya diri. Oke, sekarang silahkan duduk. Tadi juga Adin mengatakan bahwa Adin sudah mencapai skala 10 ya. Iya. Dimana skala 10 adalah tujuan yang Adin harapkan di saat sesi pertama, sesi kedua, dan saat ini Adin sudah mencapai skala 10. Yang mana skala 10 itu adalah tujuan Adin. Oke. Baik, karena sudah mencapai skala 10 nih, bagaimana dengan sesi selanjutnya? Apakah dicukupkan atau Adin perlu melakukan sesi lagi? Kira-kira. Cukup. Cukup. Oke. Baik, sebelum kita akhiri sesi konseling, saya ingin Adin menuliskan ya di sini kesan dan pesan Adin selama sesi dimulai dari sesi ke-1 sampai sekarang gitu, sesi ketiga, dan menuliskannya dalam kertas ini. Dan saya juga akan menuliskan kesan dan juga pesan selama dari sesi ke-1
sampai sekarang. Boleh dituliskan di sini. Oke, sebentar. Nih. Kesan. Silakan di Oke. Saya juga ingin menuliskan ya. Tunggu sebentar. Boleh silakan dibacakan. Untuk kesan, saya merasa cukup terbantu dalam mengatasi masalah ini, dan saya berterima kasih telah mau menerima saya dalam sesi konseling. Saya sangat senang sekali ternyata Adin mendapatkan banyak hal positif dari 3 sesi yang kita lakukan ini. Dan saya juga akan membacakan untuk Adin. Saya sangat mengapresiasi perjuangan Adin dalam mencapai tujuan. Pesan saya, pertahankan dan tetap semangat. Oke, baik. Sepertinya sesi konseling ini sesi ketiga ya, sesi yang terakhir ini mesti kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena Adin telah berkenan untuk melaksanakan sesi konseling yang terakhir ini. Dan karena Adin telah mau berbagi cerita positif dan mempercayai saya sebagai orang yang membantu Adin, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang bisa diterima oleh Adin, dan mungkin saya ucapkan sampai jumpa dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan dimanapun itu. Saya harap ketika ketemu jangan malu untuk menyapa saya. Ya, oke. Terima kasih banyak.